Ros Mulyasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 3 Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan merefleksi pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 diantaranya saya banyak sekali belajar filosofi Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan, menuntun, menghamba pada anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Saya juga banyak belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, bagaimana seorang guru penggerak bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Kemudian momen menantang bagi saya dalam proses pembelajaran ini yaitu dalam setiap mengerjakan tugas modul diberikan batasan waktu. Kemudian dalam melakukan aksi nyata di lapangan juga saya merasa tertantang. Kemudian juga momen mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran ini yaitu saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan gambaran bagaimana menjadi seorang guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 itu diantaranya untuk filosofis Ki Hajar Dewantara ada menuntun, menghamba pada murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Untuk nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif, itu berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana guru hanya menuntun muridnya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Guru sebagai among belajar dan juga hanya sebagai fasilitator bagi muridnya. Inovasi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan kodrat alam yang sudah dimiliki anak, karena anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Selanjutnya, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan batu karang di tengah lautan yang selalu kuat berdiri kokoh meskipun ada ombak besar maupun kecil yang menerpanya. Saya akan selalu bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan akan selalu berusaha menerapkan nilai dan peran guru penggerak sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara, sekalipun banyak tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Saya pun semakin bersemangat untuk mendapatkan berbagai pelajaran dan ilmu pengetahuan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid itu harus patuh terhadap semua aturan yang dibuat guru. Kemudian, murid yang pintar juga adalah murid yang menguasai kemampuan akademis. Murid dikatakan berhasil apabila sudah mencapai KKM. Kemudian pembelajaran juga lebih banyak berpusat pada guru dan saya tidak melakukan refleksi dari kegiatan yang saya kerjakan. Tetapi setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru itu berperan untuk menuntun murid dan sebagai among belajar. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar mengembangkan diri sesuai bakat dan minatnya. Guru harus mempunyai inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar siswa belajar aktif dan kreatif, nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran harus berpusat pada murid. Guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Saya juga harus selalu melakukan refleksi dari kegiatan yang saya kerjakan. Selanjutnya, kegiatan terakhir dalam refleksi model 4T yaitu penerapan ke depan atau rencana, di mana saya akan melakukan kegiatan sederhana untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya, saya akan melaksanakan pembelajaran
sebagai fasilitator. Juga saya akan membuat kesepakatan kelas dan pembelajaran dilaksanakan dengan menyenangkan. Tentunya tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Selanjutnya yaitu inovatif. Saya akan membuat inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya nilai mandiri. Saya akan membuat rancangan pembelajaran secara mandiri dan akan terus belajar menggali ilmu pengetahuan secara mandiri melalui kegiatan pengembangan diri. Untuk nilai kolaboratif, saya akan selalu berkolaborasi atau kerjasama dengan pemangku kepentingan, pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid untuk kemajuan pembelajaran murid di sekolah. Kemudian, untuk nilai reflektif, saya akan selalu berefleksi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk perbaikan ke depan, baik oleh murid maupun oleh rekan sejawat. Demikian koneksi antar materi modul 1.2 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian.